Bayangin kamu bangun pagi dan TikTok udah nggak ada. Yep, itu yang akan dirasain sama masyarakat Amerika Serikat. TikTok akan di-ban sama pemerintah Amerika karena diduga aplikasi mata-mata Cina. Tapi tunggu, terus kemana semua pengguna TikTok Amerika akan pergi? Spoiler alert, mereka nggak bener-bener ninggalin aplikasi Cina. Mereka malah pindah ke aplikasi Cina lain. Kisah TikTok yang di-ban pemerintah Amerika ini penuh dengan twist, drama, dan politik antar negara. Serta sedikit foto kucing. Stay tune sampai akhir, jangan sampai kamu ketinggalan cerita ini. Kenapa dilarang? Jadi gini, rencananya 19 Januari TikTok akan resmi dilarang di Amerika Serikat. Kecuali ByteDance, perusahaan induknya yang berbasis di Cina, menjual aplikasi ini ke perusahaan Amerika. Alasannya, TikTok dituduh jadi alat mata-mata Cina. Pemerintah Amerika bilang, kami nggak mau data-data kami jatuh ke Beijing. TikTok bilang, hal itu nggak pernah terjadi. Bagi pengguna TikTok, keputusan untuk melarang TikTok dari masyarakat Amerika tampak konyol. Selama beberapa tahun terakhir, para pembuat undang-undang telah menyalahkan aplikasi ini atas berbagai hal, mulai dari gagal mendukung nilai-nilai Amerika, hingga mempromosikan konten pro-Palestina di kalangan pemuda Amerika. Seolah-olah perusahaan media sosial milik Amerika seperti Facebook tidak pernah berusaha mengeksploitasi data sensitif, atau seolah-olah platform seperti X tidak pernah memanipulasi algoritmanya untuk mendukung ide politik tertentu. Perkenalkan Red Note. Red Note itu kayak sepupunya TikTok, tapi ada twistnya. Ini aplikasi lifestyle yang nama aslinya Xiaohongshu. Memungkinkan kamu untuk posting video pendek, foto, bahkan belanja. Oh, dan kamu juga bisa live streaming. Kedengarannya familiar ya? Tapi tunggu dulu, nama aslinya dalam bahasa Cina artinya Little Red Book. Yap, kayak buku kutipan terkenal Mao Zedong. Yang ironisnya, namanya justru mengingatkan pada Partai Komunis Tiongkok. Walaupun dalam wawancara tahun 2019, pendiri dan CEO Red Book, Mao Wenchao, mengatakan nama aplikasi ini terinspirasi dari warna merah alma maternya, Stanford Business School. Meskipun TikTok dimiliki oleh perusahaan Tiongkok, ByteDance, kantornya berada di Singapura, dan diklaim dijalankan secara independen. Bahkan versi TikTok di Tiongkok adalah aplikasi lain bernama Douyin. Di sisi lain, Red Note adalah perusahaan Tiongkok yang berbasis di Shanghai, dan merupakan salah satu dari sedikit aplikasi media sosial yang tersedia baik di Tiongkok maupun di luar negeri. Ironinya, pengguna TikTok kabur dari satu aplikasi Cina cuma buat kepelukan aplikasi Cina lain. Kayak bilang, kami nggak percaya Cina, tapi kami suka aplikasi mereka. Aplikasi Red Note belum merilis data resmi, tapi aplikasi ini telah mencapai peringkat nomor 1 dalam unduhan gratis di iOS dan Android, dan bertahan di posisi tersebut selama beberapa hari. Di platform tersebut, tagar hashtag TikTok Refugee memiliki lebih dari 24 juta postingan. Dengan postingan terkait muncul di feed banyak pengguna. Dan komunitas Red Note, mereka sih senang banget. Sejumlah besar pengguna Amerika melaporkan bahwa mereka menerima sambutan hangat dari komunitas dengan tagar hashtag TikTok Refugee. Welcome the Global Villagers menjadi topik tren nomor 1 di aplikasi Red Note dengan 8,9 juta tampilan pada hari Kamis. Juga terjadi interaksi yang lucu antara warga Amerika dan warga Tiongkok yang dimana mereka saling membantu dengan pekerjaan rumah dari sekolah. Dengan pengguna Tiongkok memposting soal pekerjaan rumah bahasa Inggris mereka dan meminta bantuan dari masyarakat Amerika yang baru join di aplikasi tersebut. Dear TikTok Refugee, bisakah Anda memberitahu saya jawaban untuk pertanyaan nomor 53? Bantuan datang dengan cepat. Sekitar 500 orang telah menjawab sejauh ini. Pengguna Tiongkok lainnya menuntut pajak berupa foto kucing untuk menggunakan platform tersebut. Pajak kucing dari California, tulis salah satu postingan. Ini adalah persembahan saya, yang berbulu pendek adalah jantan bernama Bob, dan yang kaliko adalah betina bernama Marley. Namun yang lain juga kecipratan nih dari ketenaran Red Note ini. Aplikasi pembelajaran bahasa Duolingo mengeluarkan grafik yang menunjukkan peningkatan 216% dalam basis orang yang ingin belajar bahasa Mandarin dibanding tahun lalu pada waktu yang sama. Tapi nggak semuanya indah dan penuh meme kucing. Beberapa pengungsi TikTok udah ngalamin sensor di Red Note. Postingan tentang topik LGBTQ, politik, atau bahkan pertanyaan sederhana seperti apa pendapat orang Cina tentang hak gay langsung kena laporan karena dianggap melanggar ketertiban moral publik. Dan pengguna Tiongkok terus mengingatkan orang Amerika di aplikasi untuk tidak menyebutkan topik sensitif seperti politik, agama, dan narkoba. Biasanya pengguna internet Tiongkok tidak dapat berinteraksi langsung dengan orang asing. Platform global seperti Twitter, Instagram, dan Google diblokir di Tiongkok. Meskipun masyarakat Tiongkok bisa menggunakan VPN untuk mengatasi pembatasan ini.
topik sensitif dari sejarah hingga perbedaan pendapat atau apapun yang dianggap kritis terhadap pemerintah Tiongkok dan partai komunis yang berkuasa akan cepat disensor. Seorang pengguna Tiongkok bahkan menyarankan mereka untuk tetap pada kebijakan One China, di mana Amerika mengakui dan memiliki hubungan formal dengan Tiongkok daripada Taiwan, pulau yang memerintah sendiri dan diklaim Beijing sebagai pemiliknya. Pertanyaan besarnya, apakah nge-ban TikTok benar-benar menyelesaikan masalah? Politisi bilang ini soal keamanan nasional, tapi banyak yang bilang ini standar ganda. Maksudnya, apa aplikasi Amerika kayak Meta dan X benar-benar lebih baik? Mereka udah mengeksploitasi data pengguna selama bertahun-tahun, jadi apa sih agenda sebenarnya?